Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Jumat 25 Oktober 2024. Bertemu lagi kita di program saya yang keren. Cadas men nih. Hampir seminggu sudah kita menyaksikan ya Pak Prabowo Subianto menduduki jabatan Presiden ke-8 Republik Indonesia menggantikan Pak Joko Widodo yang sudah selesai masa jabatannya selama 2 periode ya. Tapi yang kita lihat ini adalah hal-hal yang membuat publik itu sinis dan skeptis pada kepresidenan Pak Prabowo dan kewakil presidenan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita lihat Mas Gibran ketika ditanya wartawan usai belusukan proyek MRT malah dialihkan ke salah satu wakil menteri di kabinet merah putih untuk menjawab pertanyaan dari wartawan karena ketahuan doi nggak bisa jawab. Di satu sisi kita lihat ada menteri-menteri yang aneh-aneh. Ada yang minta anggaran berpuluh-puluh triliun lah. Ada yang menyalahgunakan kop surat kementerian untuk acara pribadi lah. Kemudian yang saya bilang di media sosial saya, ini kabinet obesitas yang terlalu banyak gimmick. Ya pembekalan lah di Magelang 2 hari. Ya ini ada pembekalan khusus sekarang di Akmil Magelang. Naik pesawat Hercules, tidur di barak lah. Ini kapan kerjanya? Yang rakyat mau lihat dari kabinet obesitas ini tuh yang jumlahnya 110, 109 sampai 110, ada yang mengatakan 111 menteri ini ya. Itu kerja dari 48 sampai 53 menteri plus pejabat setingkat menteri dan 56 wakil menteri ini. Yang seratusan menteri ini tuh yang mau dilihat tuh kerjanya tuh gimana sih gitu loh. Apa kerjanya sampai kementerian yang ada tuh dipecah-pecah jadi ini dan itu tuh rakyat tuh mau lihat kinerjanya tuh apa gitu loh. Bukan disuguhkan dengan gimmick-gimmick seperti ini. Kita nggak usah main apresiasi. Oh menterinya salut kali. Menterinya di ospek biar ini dan itu. Lah Soeharto dan SBY yang beneran jenderal, bukan jenderal kehormatan loh ya. Ketika jadi presiden gak ada tuh yang begini-gini. Gak ada tuh yang sampai harus diberangkatkan ke Akmil di Magelang suruh tidur di barak apa itu. Gak ada tuh. Ya kan? Iyalah. Jadi apa ya kalau saya bilang ini nih kepresidenan Prabowo ini terlalu banyak gimmick. Yang sebelumnya dikutuk main presiden-presidenan lah. Kemudian ini malah main tentara-tentaraan lah. Inilah publik ini mencerca sebenarnya. Dicerca walaupun Pak Prabowo sudah kasih ulti, gak ada lagi rakyat yang menghujat kepala negara. Tapi lihat publik ini mencerca. Mencerca tuh menghujat kepresidenan Prabowo ini, bukan personnya. Tapi manuver politiknya, kebijakan politiknya, langkah politiknya, keputusan politiknya.
Kalau saya pinjam bahasanya Rocky Gerung itu bahasa politiknya, tubuh politiknya yang dihujat, yang dicerca gitu loh. Bukan personnya, kalau personnya lain lagi. Ya, gitu aja susah membedakan mana yang hujatan cercaannya mengarah ke arah pribadi dan mana yang ke arah tubuh politiknya. Ini kan ya ini masyarakat Indonesia ini belum paham tentang itu. Kenapa? Karena pemikiran kritisnya nggak dilatih. Jadi kalau misalkan kita mencerca ya kayak gini-gini. Jadi seakan-akan kita mencerca personnya Pak Prabowo atau mencerca personnya Mas Gibran. Enggak, salah itu. Karena masyarakat kita terlalu rendah pemahamannya, terlalu minim pemahamannya untuk bisa membedakan mana yang arahnya kepada pribadi atau persona dan mana yang arahnya kepada sisi publiknya atau sisi politiknya atau tubuh politiknya kalau saya pinjam bahasanya Rocky Gerung. Ya. Dalam sebuah negara demokrasi wajar kalau pemimpinnya dimintai pertanggungjawaban, held into account. Apalagi dikritisi, dicerca, dimaki, dihujat. Terutama yang bukan personanya atau bukan pribadinya. Itu wajar teman-teman. Justru hancurnya sebuah demokrasi di satu negara adalah ketika negara membatasi dan mengatur siapa yang boleh berpendapat dan siapa yang tidak boleh berpendapat, bersuara, berbicara dengan leluasa. Dan negara mengatur mana yang boleh dibicarakan, mana yang boleh dikemukakan dan mana yang gak boleh. Ini membuat demokrasi di negara kita jadi hancur. Di situ hancurnya sebuah demokrasi itu ditandai dengan itu. Oleh karenanya saya cuma mau bilang teruskan kita beri suara kritis kita kepada kepresidenan Prabowo dan kepresidenan Gibran ya. Dan kita perlu meneriakkan, sudahilah gimmick-gimmick seperti ini, mulailah bekerja. Rakyat Indonesia menunggu kerja nyata dari kabinet merah putih yang mengalami obesitas luar biasa ini. Rakyat Indonesia menunggu apa hasil dari apa yang sudah dipidatokan Pak Presiden Prabowo waktu pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2024 yang durasinya hampir 1 jam itu. Yang ditunggu kerja nyata, bukan cuma sekedar jago pidato di podium. Teruskan suarakan kritis kita agar ya kepresidenan ini gak oleng nantinya, gak mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan akan memperpendek usia kepresidenannya Pak Prabowo dan wakil presidenannya Mas Gibran. Terima kasih teman-teman, selamat pagi.